hari ini? Luar biasa, sehat semua. Sukacita. Gembira terus di hari ini. Datang ke gereja itu tidak pernah berhenti, banyak makan. Pelatihan terus sampai makanan itu berlebih-lebih. Di rumah Bapak Ibu makanannya juga berlebih-lebih ya, makanannya penuh semua. Sudah ada kelap-kelip juga. Ya, pokoknya kita bersukacita. Bulan Desember ini Natal. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah namanya Immanuel. Dan bacaan kita pada pagi hari ini hampir sama dengan bacaan untuk Natal nanti. Jadi sebenarnya ini ya sama nanti tanggal 25 bacaannya sama. Hanya saja yang menjadi penekanan adalah temanya hari ini namanya Immanuel. Sama dengan gereja ini GITJ Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Kalau sudah jelas Allah menyertai kita, urutannya selesai. Ya, karena di dalam ayat 23 tadi dikatakan, namakanlah dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti sudah dijelaskan di ayat 23 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya Allah menyertai kita ini bagaimana? Karena kita sudah terbiasa Immanuel. Mungkin malah ada yang saudara atau keluarga yang namanya Immanuel, terus dipanggil Noel. Kalau perempuan di mana itu, di Spanyol yang berbahasa Spanyol, Manuela. Manuela. Nah, kenapa kita tidak memberikan anak kita namanya Immanuel? Dikasih nama siapa? Gerald. Dikasih nama Mas Tio. Ya. Padahal ini nama bagus nih ya, Immanuel. Nanti yang punya anak bisa dikasih nama Immanuel. Iya, bisa diprotes loh. Saya kalau namanya Miljuto gitu. Saya juga tidak tahu nama dulu bapak saya kasih nama Miljuto. Mungkin harapannya bisa menjadi miliarder dan iya, ternyata ya seperti ini. Yaitu doa harapan dari orang tua. Nah, di ayat yang sebelumnya dia akan diberi nama Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ayat 21. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tetapi di dalam ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi namanya Yesus atau Immanuel? Namanya Yesus. Tetapi disebut juga Immanuel. Kalau Yesus itu kan sejajar, atau ini terjemahan dari bahasa Ibrani itu Yehosua. Di dalam perjanjian lama itu ada seorang yang namanya Yehosua atau Yosua. Itu di dalam bahasa Ibrani Yehosua. Ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Yesus. Jadi Yesus itu sebenarnya pengucapan bahasa Yunani dari kata
Yosua. Terus orang Jawa Yusak. Terus kalau bahasa ke Inggris-Inggrisan Yosua. Dan itu sejajar dengan Yesus. Nah, itu nama Yesus. Nah sekarang Immanuel. Nah ternyata nama Immanuel itu adalah kutipan langsung dari nubuat Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi di dalam kitab Nabi Yesaya sudah disebutkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan Immanuel. Jadi apa yang ada di dalam Perjanjian Baru mengulang, mengutip, menegaskan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang diucapkan atau yang dinubuatkan atau yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Nabi Yesaya memberikan istilah Immanuel itu karena sebelumnya sudah ada peristiwa. Di dalam Perjanjian Baru tadi Immanuel, dulu pernah ada yang berkata Immanuel itu M-nya 1 atau 2. Kalau di Perjanjian Baru itu M-nya 2. Kalau di Perjanjian Lama M-nya 1. Immanuel. Jadi di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu ditulis Immanuel. Jadi Perjanjian Baru hanya mengulang apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi kata pengucapan Immanuel itu tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14. Immanuel. Ini adalah gabungan dua kata, Immanu dan Elohim. Elohim itu adalah Allah, Immanu itu beserta kami, beserta menyertai kami atau menyertai kita. Dan apa yang ditulis, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini sesungguhnya adalah merupakan penegasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Samuel. Macet ini. Bisa dilanjutkan Mas Mikael. Ya, Bapak Ibu bisa ngetik di sekarang sudah hampir sebagian besar di HP-nya ada Alkitab gitu ya. Bapak Ibu bisa ngetik Allah menyertai. Lalu nanti pada bukunya ayat Allah menyertai itu di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi yang berkaitan dengan nama atau tema atau topik Immanuel itu kita fokus pada 1 Samuel 10 ayat 6 dan ayat 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu ingat ayat ini? Ini adalah ketika Samuel mengurapi Saul. Lalu Saul penuh dengan roh Allah. Saul penuh dengan roh Tuhan Allah, sehingga kuasa Allah ada pada Saul. Lalu Saul bersama-sama, Saul setelah diurapi,
Saul ini kemudian kumpul dengan nabi-nabi. Lalu Saul ini berubah seperti nabi. Jadi ketika Saul ini kepenuhan Roh Allah dan Saul ini berkumpul dengan nabi-nabi, Saul menjadi seperti nabi. Dia berbahasa yang lain. Dia menjadi manusia lain, tidak seperti Saul yang kemarin yang sebelumnya. Nah, di ayat yang ke-7 ini yang berkaitan dengan tema Immanuel tadi, apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, terjadi pada Saul tadi, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, lakukan dengan tanda-tanda, sebab Allah menyertai engkau. Jadi Immanuel tadi, Allah menyertai kita, di dalam ayat yang Injil Matius dan di dalam Yesaya tadi, sebenarnya diawali dari peristiwa Samuel mengurapi Saul, di mana Saul kepenuhan dengan Roh Allah dan Saul menjadi manusia yang lain, dan tanda-tanda menyertai Saul, sebab Allah menyertai engkau, Allah menyertai Saul. Inilah yang namanya Immanuel. Karena apa? Sebab Allah menyertai engkau. Allah menyertai engkau. Allah menyertai Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Alkitab tentang Immanuel, tentang Allah menyertai kita, Allah menyertai engkau, Allah menyertai kamu. Yang di dalam kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan Immanuel, Elohim Immanu, Allah menyertaimu, Allah menyertai kita. Dan di dalam Perjanjian Baru, Allah menyertai itu semakin ditegaskan, dinyatakan secara konkret, secara nyata di dalam peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi sesudah Yohanes membaptis Yesus, maksudnya begitu. Lalu ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kata yang menjadi garis bawah adalah Allah menyertai dia, menyertai kamu, menyertai kita. Jadi ternyata Immanuel itu adalah ketika Nabi mengurapi Saul. Immanuel adalah ketika Yohanes membaptis Yesus. Itulah yang dinamakan kelahiran dari Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan semakin dalam lagi kisah Natal, kebanyakan orang mempelajari atau mendalami bahwa Natal itu terjadi tahun sekian di tempat ini, pada zaman ini. Dipelajari sejarahnya. Orang mempelajari bagaimana Ibu Maria itu yang masih perawan mengandung dari Roh Kudus. Kemudian berbagai macam pengajaran disampaikan.
kita merenungkan lebih dalam lagi, Bapak Ibu, mengandung dari Roh Kudus. Ketika Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus, malaikat tadi berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi supaya Yusuf jangan menceraikan Maria atau meninggalkan Maria, karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria supaya tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Belum sah jadi suami istri kok sudah mengandung, nanti bisa heboh di dalam masyarakat. Yusuf berniat untuk memisahkan dengan Maria, sudah tidak usah sama saya saja. Tetapi malaikat menegaskan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu, mengandung dari Roh Kudus mau menyatakan bahwa peristiwa itu bukan peristiwa jasmani. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hal yang rohani, mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus tidak berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Karena kalau orang mengandung secara jasmani, gitu ya, 9 bulan berapa? 10 hari, itu kan nggak usah diajari, semua orang kan sudah tahu. Kelahiran secara jasmani nggak usah diajari, semua orang sudah tahu. Sekarang semakin canggih, kelahiran dengan operasi sesar lebih cepat. Nggak usah diajari, semua orang sudah tahu yang namanya kelahiran secara jasmani. Tetapi yang tidak banyak orang tahu adalah mengandung dari Roh Kudus. Yang tidak banyak tahu adalah orang kelahiran dari Roh Kudus. Dan kelahiran dari Roh Kudus itu pelaksanaannya nanti adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, seperti di dalam Kisah 10 ayat 38 ini. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, mengacu pada baptisan Yesus. Sebab Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Ini yang menjadi kata kunci tentang Immanuel. Ya, jadi kalau kita rangkai kata-kata tadi di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dikatakan Immanuel, dan itu mengacu dari 1 Samuel 10 ayat 7 tadi, Elohim Immanuel, Allah menyertaimu. Allah menyertaimu, dan itu ditulis oleh Injil Matius, Theos met humun. Allah menyertai kita, dan itu juga kemudian difirmankan di dalam Kisah 10 ayat 38, Theos and met auto, dan Allah ada beserta dengan dia, bersama dengan Yesus. Semuanya berbicara hal yang sama. Allah menyertai dia, Allah menyertai kamu, Allah menyertai kita. Itulah Immanuel, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Allah menyertai itu karena Roh Allah memenuhi orang itu. Nah, inilah yang di dalam transisi di GTJ belum lazim. Kita belum lazim, jadi saya harus ngomong apa adanya. Di kalangan GTJ kita belum terlalu lazim, tapi kita belajar bagaimana baptisan Roh Kudus itu yang membawa seseorang lahir dari Roh Kudus.
Jadi kalau kita menyambut kedatangan Tuhan, artinya kita menyambut seseorang mengalami kelahiran dari Roh Kudus. Kalau kelahiran secara jasmani kita sudah lahir semua. Yang masih harus kita raih adalah lahir dari Roh Kudus. Seperti di dalam Matius 1 tadi. Matius 1 ayat 23 tadi. Kita semua sudah lahir secara jasmani. Usia kita bahkan sudah ada yang sudah lanjut usia. Tetapi apakah kita lahir dari Roh Kudus? Kalau menyambut kedatangan Tuhan itu berarti lahir dari Roh Kudus. Lahir dari Roh Kudus berarti Roh Allah hadir memenuhi kehidupan kita. Dan kalau Roh Allah itu hadir memenuhi kehidupan kita, maka langit harus terbuka. Nah, apakah ini menjadi kehidupan kita sehari-hari? Kebanyakan dari kita adalah menjelaskan ayat. Kita menjelaskan ayat. Padahal ayat ini dijelaskan karena terjadi peristiwa. Jadi inilah yang menjadi persoalan kehidupan orang Kristen yang sekarang. Ada peristiwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Lalu peristiwa ini dijelaskan. Tetapi banyak gereja, banyak hamba Tuhan menjelaskan ayat. Padahal yang ayat ini mau menjelaskan suatu peristiwa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki adalah bahwa lahir dari Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika seseorang lahir dari Roh Kudus, pasti disertai dengan tanda-tanda seperti Saul, dan tanda-tanda itu juga yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia melakukan banyak perbuatan ajaib, mengasihi orang, menolong orang, menyembuhkan orang, mengusir setan dan sebagainya. Itulah tanda-tanda yang menyertai bahwa orang itu lahir dari Roh Kudus. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita sudah belajar, sedikit-sedikit belajar bagaimana Allah menyertai kita, yaitu di dalam kegiatan Pekan Doa Pentakosta. Itulah yang kita lakukan selama ini di GTJ Immanuel. Tetapi secara khusus lahir dari Roh Kudus nanti bisa dilakukan secara khusus. Nah, kita berharap nanti anak-anak yang ikut katekisasi bisa belajar mengalami hal yang seperti itu. Kita berdoa supaya mereka belajar mengalami apa yang ada di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi penting karena ini menjadi kerinduan dari banyak orang ribuan tahun yang lalu. Mereka merindukan bahwa Allah menyertai kita, Allah menyertai dia, Allah menyertai kamu. Dari ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Samuel, bahkan sejak zaman Nabi Musa, selalu menjadi kerinduan bagaimana Allah menyertai kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita berjalan di dalam pimpinan Roh Allah, supaya Roh Allah hadir di dalam hidup kita. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk hidup kudus di hadapannya. Tidak ada cara yang lain. Tidak mungkin dosa membawa kita kepada Allah. Tidak mungkin. Dosa justru menjadi penghalang terbesar hidup kita untuk datang kepada Allah. Kalau kita mau datang kepada Allah, masuk di dalam hadirat Allah, maka yang kita siapkan adalah
kekudusan. Supaya kemuliaan Allah hadir di dalam hidup kita. Supaya kita berkenan kepadanya. Semakin kudus, semakin tinggi kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Semakin memancar terang di dalam hidup kita. Dan hidup kita disertai oleh Allah. Dan ketika hidup kita disertai Allah, banyak hal-hal yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar mengalami hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan pribadi kita. Itu menjadi tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda yang menyertai. Seperti yang dialami oleh Saul. Dan seperti yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus. Ada tanda-tanda yang menyertai ketika Allah beserta dengan kita. Dan biar Allah beserta dengan jemaat GITJ Immanuel. Amin. Dan bila itu terjadi, semakin dipenuhi oleh Roh Allah. Dan bila semakin banyak tanda-tanda ajaib terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat di tempat ini. Dan yang kita lakukan adalah menyediakan tempat yang berkenan kepadanya, yaitu hidup kudus. Dari zaman dahulu Alkitab sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Alkitab selalu menekankan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sebab aku, Yahweh Tuhan Allah yang memanggil kamu adalah kudus. Sehingga kita dipanggil menjadi imamat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat punya Allah. Di sana akan terjadi banyak perkara yang ajaib. Perkara yang ajaib terjadi karena Allah menyertai kita. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin. Immanuel. Bapa dalam surga, terima kasih kami